Record. Oke, buat Asutri, apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general? Mungkin kamu ada yang ingin Ini sih Pak, Mm-mm, apa namanya kalau misalnya mau ngelamar kerja, jadi saya tuh udah pakai berbagai pakai aplikasi dari mm-mm, Jobstreet, Indeed, kayak mm-mm, gitu. Saya pakai hampir semuanya udah saya pakai, tapi emang eh, lama banget gitu buat dipanggilnya atau mungkin CV saya yang ini seperti itu sih Pak lebih. Jadi itu oke, harus kayak gimana ya dari untuk mm-mm, pakai dari aplikasi tersebut kayak gitu. oke. Aku tanya dulu ya. CV yang kamu kirim ke aku yang nanti kita review itu udah kamu pakai selama berapa lama? Beberapa bulan? Hmm, Atau hasil kurang revisi berapa lebih kali? Atau kapan? udah Ya, berapa lama? udah sering yang saya revisi juga sih Pak, udah Mm. berkali-kali. Kalau yang terakhir Tapi ini terakhir pakai, kalau yang terakhir ini, jadi sudah saya pakai sekitar berarti baru sekitar 2 bulan. 2 bulanan ya, kayak Habis, gitu. iya, habis itu saya juga udah kayak udah ngerasa down banget kayak udahlah nanti dulu aja ngelamarnya. Jadi saya juga sekarang lagi sibuk yang apa buat tes yang sekarang lagi CPNS ini sih Pak. Oh, Lagi nyoba oke. dulu ini. Udah dapat jadwal. Udah Pak besok. Besok itu? Iya, Oh, yaudah. Oke, aku jelasin dulu ya satu-satu. Terus lanjut lagi. Kamu rata-rata kan tadi kan sumbernya ada banyak nih, ada job portal dan lain-lain gitu ya. Terus kamu ngirim iya. Terus lamarannya itu, kenapa? Terus gimana? iya, terus juga dari ini yang pakai apa namanya? Dari yang link dinas kerja itu juga udah sering juga saya pakai. Jadi Hmm. kadang lewat email, kadang juga ada lewat yang Google Form seperti itu. Dan itu Atau kamu, mungkin apa? hmm, kamu ngirim lamaran Iya, setiap hari kah? iya setiap hari Pak. Tapi kadang enggak sih Pak. Kadang Hmm? emang setiap hari, kadang juga enggak yang setiap hari kayak misal seminggu itu saya ada ngirim mungkin sekitar cuman berapa kali ya begitu. Jadi enggak setiap hari banget. Berapa angkanya kira-kira? Kalau seminggu 7 hari, kalau pas lagi kamu ada yang nggak ngirim, berarti kamu ngirim berapa lama? Atau berapa kali, sorry. Ngirim berapa kalinya? Paling seminggu itu 3 hari, 4 hari? kita 3 hari, tiga Tiga hari. hari. Oke. Iya, Terus di hari-hari yang kosong kamu ngapain biasanya? hari yang kosong itu eh, lagi baca-baca sih Pak. Jadi Oh, buat belajar ya? jeng-jeng soal. Buat belajar ya, Ya, latihan ya. Oke, oke. Terus em, rata-rata dalam waktu sehari kamu bisa ngirim lamaran berapa banyak? Kalau di total tuh ngirim via ini estimasi aja sebut angka. Kamu ngirim lamaran udah berapa? dalam sehari ya. Mm-mm. Kalau dalam sehari mungkin bisa aja. Mungkin masih dikit ya Pak ya. Mungkin masih Berapa? 5, 7 gitu. 5 sampai 7 per hari ya, Ya, kayak gitu. Oke. Terus tadi kamu ngirim sumber lokermu dari mana aja tadi? Misalkan dari Disna Kerja, terus dari dinas kerja, Jobstreet, Indeed, terus tuh Job Street. Indeed. Ya. Terus apa lagi? Iya. Sebut aja. Dari mana lagi? Sebentar Pak. Apa ya Pak? Sebentar. Ini Caliburn. Kaliber, oh, terus Ya, LinkedIn terus juga, ada. Iya, LinkedIn tuh juga, Pak. LinkedIn. Tapi sebenarnya kalau yang di LinkedIn ini saya juga sebenarnya masih kayak kurang eh, cara penggunanya LinkedIn sih, Pak. Cara Oke, nggunainnya gitu. oke, oke. Aku jawab ya dari identifikasi awal gitu ya. Menurutku Ya. gitu ya. Menurutku em, kendala di kamunya ini tuh bukan terkait gini. Kamu harus pahami dulu. Pada saat kita ngelamar kerja dengan kita ngerasa udah bener tapi kurang perform, kita harus Mm-mm. identifikasi dua hal. Karena dua hal ini biasanya adalah dua hal yang job seeker itu sering salah atau kurang optimal. Yang pertama adalah cara bikinnya, dua cara pakainya. Cara bikin itu adalah ya cara bikin CV, cara bikin dokumen pendukung, cara bikin LinkedIn, cara bikin job portal ABC gitu, cara bikin portofolio, pokoknya cara bikin aja. Dua adalah cara pakai CV, cara pakai LinkedIn, cara pakai Jobstreet, cara pakai Kaliber tadi yang kamu sebut semuanya itu. Menurutku dari dua hal ini yang kurang optimal adalah cara pakainya gitu. Kenapa? Karena aku mau pakai logika dulu. Kita menimbulkan biar ada masalah dulu kan ya, baru kita solusi. Logikanya gini, kok bisa kamu sehari 5 sampai 7 lamaran, padahal sumbermu tuh tadi ada 5 lebih gitu. Kaliber, Jobstreet, Indeed, LinkedIn, Disna Kerja gitu-gitu ibaratnya. Kalau sehari 5 artinya kan
Ini satu logika bodohnya gitu aja. Kita Ya, tempel-tempelin aja. Ini kan nggak masuk akal. LinkedIn, kita ngomongin apa Jobstreet lah. Jobstreet itu job portal terbesar sampai detik ini. Lokernya banyak banget. Masa iya loker sebanyak itu cuma bisa ada satu loker gitu yang kamu lamar? Ini pakai logika begini nih misalkan, gitu. Terus habis itu LinkedIn. Nah ini tambah nggak masuk akal lagi. Di LinkedIn isinya nggak cuma loker, HRD aja ngumpul di LinkedIn, user aja ngumpul di LinkedIn. iya, Kok cuma bisa satu gitu loh? Atau kalau kita nggak dipasangin gini deh, ini 5 nih dari Jobstreet semua, tambah aneh lagi. Berarti ada hari di mana di LinkedIn sama sekali nggak ada loker yang bisa kamu lamar. Tambah aneh lagi itu, gitu. Teman-teman di grup loker yang ada kamunya gitu, per hari itu rata-rata tuh 20 sampai 30 lamaran per day. Dan itu every day, gitu. Oke. Dan itu bisa tiap hari. Kalau kamu katakanlah 7, seminggu cuma kamu pakai 3 hari. Sebulan kan berarti dikali 4, gitu kan? iya. Ya kan? 3 hari, 3 kali 7 21 dikali 4 biar sebulan. 21 kali 4 84. Jadi yang kamu, kita ngomongin angka asal aja dulu ya, angka kasar. 84 lamaran kamu kirim selama sebulan, tapi teman-teman itu bisa ngirim dalam waktu 3 hari, 3 sampai 4 hari, 3 sampai 5 hari, gitu loh. Paham nggak? Jadi kamu kurang padat aktivitasnya, gitu. Artinya apa? Kalau kurang padat, terdistrak, gitu. Apa yang terjadi, gitu? Sesibuk apa sih? Kok akhirnya nggak bisa sebanyak itu ngejarnya? Kan gitu yang jadi pertanyaan. Kalau cara bikinnya, ya aku tadi sekilas buka CV-mu, menurutku oke-oke aja CV-nya gitu. Ya ada kekurangan kecil lah, gitu. Bisa diabaikan lah, nggak perlu aku review gitu. Nah sekarang cara pakainya nih di masalah. Banyak orang misalkan, cara paling simple. Cara pakai itu meliputi apa misalkan? Misalkan pakai job portal, kata Jobstreet. Banyak orang kirim lamaran lewat Jobstreet saking gampangnya, gara-gara lewat HP bisa. Sambil rebahan bisa. Cuma apply, 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 apply gitu. Dia lupa di balik Jobstreet itu ada HRD. Di balik job portal tuh ada orang yang bisa diajak ngobrol. Kalau kamu ngirim cuma send 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 doang, mudah ngirimnya, susah panggilannya, gitu. Biasa kan kalau ngirim lamaran tuh kamu send, ada perusahaan nih di Jobstreet bagus, kamu kirim. Setelah itu, apa kamu langsung lamar lagi? Ya enggak. Yang habis kamu kirim itu kamu rekap dulu, kamu punya Excel atau spreadsheet apa gitu direkap. Habis tanggal sekian aku ngirim ke PT ini untuk posisi ini. Sumber lokernya via apa? Misalkan Jobstreet, ngirimnya via apa Jobstreet. Keterangan, baru ngirim, baru ngeklik gitu misalkan per tanggal sekian gitu. Habis kamu rekap, nama PT-nya kamu cari di mana misalkan, kamu cari di Google. Biar nemuin websitenya. Barangkali ada loker yang cuma diposting di website tapi di Jobstreet nggak ada. Apply itu gitu. Terus nama PT-nya cari di Instagram, cari Instagram karirnya yang official ada nggak? Barangkali ada loker yang ada di Instagram tapi nggak ada di Jobstreet. Habis itu nama PT-nya kamu cari di LinkedIn, cari official LinkedIn-nya perusahaan, kamu follow. Barangkali dari official LinkedIn-nya dia posting loker. Cari di LinkedIn nama PT-nya, terus di filter bagian people, cari HRD yang di sana. Barangkali HRD-nya nge-share loker lewat akun pribadinya gitu caranya. Kalau perlu ada HRD di connect gitu, ada HRD di connect. Habis itu kalau di connect bisa kamu DM, ajak ngobrol. Selamat siang Bu Astutri, terima kasih sudah menerima permohonan koneksi saya. Perkenalkan nama saya ini, baru saja saya memberikan lamaran ke PT ini sebagai ini berdasarkan lowongan pekerjaan yang terdisplay di Jobstreet misalkan gitu. Apabila Ibu, kamu nulisnya gitu ya. Terus habis itu Iya, kamu Pak. sampaikan gitu, apabila Ibu adalah HRD yang memproses lamaran saya, dipersilahkan untuk bisa mereview akun LinkedIn saya apabila masih dibutuhkan informasi tambahan terkait kualifikasi saya. Gitu, kamu lakuin gitu, paham nggak? Gitu. Paham, Pak. Ya hal-hal semacam itu yang dilakukan. Makanya banyak teman-teman yang bingung gimana caranya datengin panggilan kerja saking bejibunya langsung numpuk gitu. Ini aku ngomong teori begini karena aku udah mengaplikasikan ini waktu aku jadi fresh grad gitu. Aku sering Iya, cerita Pak. ke teman-teman nih, banyak yang kayak gitu akhirnya. Cuma sense ini mudah dalam menemukan loker, mudah dalam ngirim, Iya. tapi nggak mudah dalam panggilan karena caramu salah gitu. Itu contoh cara yang pertama. Contoh cara yang kedua itu apa? Ya kamu ngirimnya nggak rutin, nggak tiap hari gitu. Di target sehari itu aku harus ngirim sekian lamaran gitu. Kenapa kok akhirnya
harus tiap hari? Ya karena gini, kita nggak tahu loker yang cocok buat kita tuh munculnya kapan. Tapi yang kita tahu setiap hari pasti ada loker baru. Karena terus disimpulkan dari dua premis itu gitu ibaratnya. Karena kita nggak tahu kapan loker kita akan muncul, tapi kita tahu selalu ada loker baru setiap hari. Artinya tiap hari kita harus ngecek di mana ya, di semua sumber multi channel gitu. Di LinkedIn ya cek tiap hari, di website perusahaan mungkin ya tiap hari, di job portal A B C D E F G juga tiap hari gitu. Karena kita nggak tahu lokernya mau datang kapan gitu. Takutnya ada hari di mana kamu nggak buka sama sekali, padahal di hari itu ada loker yang cocok buat kamu. Besoknya kamu buka itu udah tenggelam infonya. Padahal kamu ini gitu. Nah, ini kurang efektifnya di situ, ya kan. Yang ketiga adalah inkonsistensi. Hari ini ngirim lamaran banyak, besok dikit, besok enggak, besok banyak, besok enggak gitu. Bikin target sesibuk apa sih gitu. Dan cara pembagian waktunya menurutku jangan kayak yang kamu lakukan. Jadi setiap hari kamu harus meluangkan waktu untuk tiga hal utama. Satu, ngelamar kerja. Dua, pengembangan diri. Tiga, branding. Melamar kerja kamu harus punya waktu nih, misal pagi sampai siang mau aku pakai buat lamar kerja, siang sampai sore buat pengembangan diri atau belajar tuh, misal kamu belajar CPNS atau apa, siang sampai sore, malam kamu pakai untuk branding, aktif di sosmed, bikin postingan-postingan, main LinkedIn, dipelajari yang benar, biar kamu tahu bahwa LinkedIn itu ya isinya tadi perusahaan gitu, ya kan, HRD user gitu, dibikin akunnya yang benar, bikin postingan rutin, tambah koneksi gitu. Jadi harus kayak gitu. Jangan seharian kamu cuma belajar doang, atau seharian apply job doang, atau pengembangan diri doang, ikut webinar doang gitu ya. Jangan gitu. Harus tiap hari begitu. Dan apalagi yang kurang, belajar itu jangan yang di depan mata saja. Jadi walaupun kamu sekarang belum ada panggilan, belajarnya jangan cuma belajar CV. Belajar sampai paling ujung, luangin waktu untuk tahu psikotes itu gimana sih, soal-soalnya gimana sih. Belajar interview, pertanyaan yang biasa muncul saat interview gimana. Luangin waktu untuk olahraga, biar nanti kalau ada medical check up, badanmu udah sehat. Jangan besok mau medical check up, sekarang tiba-tiba kamu puasa, tiba-tiba nggak begadang gitu. Nggak bisa dadakan gitu. Belajar Ya, tanda tangan kontrak, ilmunya gimana, gimana biar kamu lolos probation dan lain-lain gitu. Itu pelajari sampai ujung, dan itu setiap hari harus begitu. Wajar kalau job seeker atau ya sebenarnya kita udah ke bawah sejak masih kuliah sih. Waktu masih jadi mahasiswa sampai jadi job seeker tuh jangan kebanyakan waktu buat tidur gitu. Waktu tidur berkurang untuk belajar ya nggak masalah. Gitu. Memang lagi harus dituntut untuk itu. Biar tadi ada porsi-porsinya gitu. Jangan sampai jadi kita persimpel cara pikir dan cara geraknya. Misalkan kalau kamu haus, minum. Kalau lapar makan, kalau ngantuk tidur, kalau job seeker ya nyari job gitu. Jangan sampai kamu job seeker tapi kegiatan utamanya bukan nyari job gitu. Tapi hal yang lain boleh nggak? Ya boleh. Tapi nyari job itu selalu menjadi kegiatan yang kamu lakukan rutin tiap hari gitu. Nah, hal-hal ini yang nanti akhirnya untuk meminimalisasi kenapa panggilanmu cuma dikit gara-gara salah pakai, bukan salah bikin. Banyak banget loh teman-teman job seeker yang minta di review CV-nya, LinkedIn-nya, dilatih interview udah bagus. Cuma karena intensitasnya rendah, ya rendah. Jadi hasil tadi ya, yang kamu lakukan selama sebulan pakai angka 84 tadi, katakanlah temanku yang 20 aja itu bisa 5 hari, atau 3 sampai 5 hari. Kalau kita kali 12 deh, berarti yang kamu lakukan selama 1 tahun, teman-teman bisa lakukan dalam waktu 5 kali 12 berapa? 62 bulan. Gitu. Itu jumlah loker yang sama kalau konsisten terus kayak gitu kita ngomong statistik. Nah, hal-hal semacam ini yang akhirnya apa, kamu harus sadar bahwa kalau intensitas rendah yang kamu korbankan waktu, padahal dengan waktu mundur, mood kamu tadi, oh, aku udah ngerasa desperate, aku ngerasa down, aku ngerasa gitu, ya kan, dengan mundur itu pasti kayak begitu, mood kamu turun, jumlah loker yang beredar juga nggak banyak, misalkan kayak sampai akhir tahun naik, nanti turun dikit, naik lagi, sampai pertengahan lebaran turun lagi, habis lebaran naik lagi gitu, habis itu Idul Adha turun, kan ada siklusnya juga gitu, nggak keburu ketemu siklus itu, belum nanti ada wisudawan baru, nah gitu-gitu. Nah, hal-hal semacam ini yang kamu harus pertimbangkan. Kenapa kok aku harus intensitas tinggi yang di struktur? Tak, 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 itu bikin time management yang bagus gitu. Tidur jam sekian, bangun jam sekian, habis itu ngapain? Gini, gini, gini. Temukan dulu. Kamu tuh sebenarnya punya waktu kosong tuh berapa jam sehari. Nggak harus gabung kok. Gitu. Oh, aku pagi tuh ada waktu kosong 3 jam. Siang 2 jam, sore sejam, malam sejam. 7 jam nih. Habis itu dibagi 3 tadi. Berapa jam buat ngelamar kerja? 3.
Berapa jam buat belajar? 3. Berapa jam buat ngurus sosmed? Sejam. Nah, gitu misalkan. Dan itu konsisten. Kalau udah konsisten enak nanti. Gitu. Oke. Kecuali ini udah lagi emergency nih, besok mau tes. Sekarang intensitas mau ditinggiin ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuman kalau akhirnya sistemnya cuma ngelihat yang di depan mata mulu, ya nanti kebentur-kebentur terus gitu. Tek, 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 gitu. Karena kita ibaratnya tuh gini. Bahkan kalau contohnya kalau interview. Mau di interview dadakan sekarang, mau besok, mau 2 hari lagi. Kalau kamu udah menguasai, nggak usah belajar nggak apa-apa. Karena udah di luar kepala. Gitu. Karena kita udah terbiasa untuk belajar jauh-jauh hari, terus tidur, istirahat kan diserap, diserap, diserap. Akhirnya paham, bukan menghafal, tapi paham. Ya. Orang paham ditanya kayak gimana pun nggak masalah gitu. Itu ya, itu jawaban umumku kayak gitu sih. Kecurigaanku di awal adalah cara pakainya. Nanti coba kita cek gitu, oke? Terus apa lagi ini Tri yang mau ditanyakan oleh? Ini Pak, kan katanya kalau lewat lamar kerja, lewat email itu kan ada jam-jamnya ya Pak ya. Mm-mm. Kalau misalnya kita lamar emailnya tuh di jam malam gitu, itu sebenarnya bisa nggak sih ya Pak ya? Kadang kalau misalnya sama juga yang lamar kerjanya lewat Google Form, kayak gitu. Itu Ya, emang ada jam-jamnya kan? aku jelasin dulu ya, biar nggak salah tangkap nanti kamu bisa share ke teman-temanmu. Ini pandanganku, Iya, berdasarkan risetku sendiri juga gitu, ke aku. Ini bukan ke orang loh, ini risetku sendiri ke aku. Kalimatnya gini, mengirimkan lamaran kerja kapanpun itu baik, oh, tapi di jam kerja lebih baik. Kalimat ini ya, mengirimkan lamaran kerja kapanpun itu baik, tapi di jam kerja lebih baik. Jangan mm, diartikan ngirim lamaran cuma boleh di jam kerja. Di luar jam kerja nggak boleh. Jangan diartikan itu. Banyak orang mengartikan itu. Nggak tahu deh. Aku udah sering lihat konten-konten kreator malahan kayak iya, gitu. Ngasih edukasi gitu. Ngirim lamaran itu Pak. jam segini. Nanti kalau kamu ada ya yang bikin konten begitu, tanyakan ke beliaunya. Gitu. Alasannya kenapa? Misalkan, oh nanti karena HRD nggak buka laptop di luar jam kerja. Aku bisa nunjukin tuh HRD yang bawa pulang laptop, dapat laptop dari kantor sampai rumah masih kerja banyak gitu. HRD nanti nggak ini di luar jam kerja nggak ngeproses nggak gini gitu. Apa jamin terus HRD standby-nya cuma di jam-jam itu? Apa gimana cara Mm, monitor HRD dari Sabang sampai Merauke? Cuma buka email ngurusin job seeker di antara di jam-jam itu, nggak ada jaminannya. Nanti emailnya takutnya mm, tenggelam. Apa jaminannya kamu ngirim pagi nggak tenggelam? iya. Kayak gitu. Nggak ada jaminannya gitu. Sehingga kalimat tadi mengirimkan lamaran kerja kapanpun itu baik, tapi di jam kerja lebih baik. Jangan diartikan cuma boleh di jam kerja hari kerja. Di luar jam itu nggak boleh. Artinya adalah kalau kamu punya kesempatan waktu kosong dan lokernya itu ada di jam kerja dan hari kerja, silahkan ngirimkan di rentang waktu itu dengan intensitas tinggi. Jadi di hari kerja dan jam Iya. kerja itu pagi sampai sore tuh ngirimnya yang banyak gitu, nggak cuma satu dua. Karena kebetulan HRD-nya yang ngeproses lagi online ibaratnya kayak gitu. Kirim intensitas tinggi gitu. Nanti kalau di luar jam kerja ada locker dan kamu free dan cocok, udah langsung kirim aja. Jangan ditunda. Kenapa ditunda? Karena gini, emang kalau ngirim di malam hari pasti nggak keterima. Ya belum tentu. Apa jaminannya kirim siang juga keterima gitu loh. Yang penting kamu nggak nunda. Banyak orang bikin penundaan akhirnya gara-gara kalimat ini. Dapat loker bagus hari Jumat malam. Disuruh ngirim via email. Tiba-tiba ngirimnya besok Senin. Begitu mau ngirim di hari Senin, nge-DM aku banyak. Kagak ini email kok udah tulisannya begini. Tulisannya email sudah tidak bisa menerima pesan. Silahkan hubungi administrator. Ya gara-gara kamu nunda, Nah, emailnya itu. penuh. Gitu. Oh, Gitu. Ya kamu nunda gara-gara. sih. Gitu. Kenapa Iya, pakai karena kedengeran banyak yang bilang kayak harus ngirimnya kan di jam kerja. Jadi tuh kalau misalnya malam takutnya kurang gitu loh Pak. Makanya ya enggak gitu. mungkin ke Mending situ segera juga. aja. Nah, daripada kamu nungguin jam kerja Oh ternyata iya. malah akhirnya overload, Iya, nggak bisa iya. keterima. Aku ada loh Benar-benar HR Pak. waktu itu aku lupa siapa ya. Aku kan saring sama dia. Dia sampai ngomong, kadang tuh ada sistem yang sampai ya mungkin ya kan perangkatnya beda ya gitu kan. Sarana prasarana beda. Jadi sampai ngeheng gitu. Ada orang Oh, yang ngirim email tuh nge-spam. Sama persis tapi dikirim sehari itu pagi, siang, sore, malam. Sama persis itu juga padahal itu juga boleh nggak Pak nggak kalau boleh. misalnya spam kayak Nggak gitu? boleh. Nggak boleh ya Masalah Pak? itu nggak boleh gitu. Berarti harus satu aja Ya, ya. kamu bisa di report spam, emailmu malah nggak bisa digini lagi. Kenapa? Jadi aku punya teman waktu itu HR, dia tuh saking ada yang nge-spam gitu, email dia tuh Mm-mm. ngeheng dan sampai nggak bisa digerakin gitu. Akhirnya apa? Semua pesan dihapus Ya, gitu. Semua pesan benar-benar. dihapus terus terus gimana terkait dengan padahal kamu butuh data. Nah, Ya, dia ngomong, aku sebelnya itu. Terus apa yang kamu lakukan?
aku minta ke bagian graphic design, poster lokerku itu di ekstensi, perpanjang sampai tanggal sekian. Karena pelamar tanggal-tanggal sebelumnya udah dihapus semua. Itu real, pernah ada yang cerita sama aku itu. Ya, bukan itu bagi si HR bilang kayak gitu. Aku nggak tahu sih waktu itu via-nya apa gitu. Itu ngeheng bro, nggak bisa. Aku klik-klik nggak bisa dia ngomongnya kayak gitu. Akhirnya aku hapus semua udah gitu. Gitu ya sudah ya gimana sekarang kayak gitu gitu. Dan tapi lebih banyak yang cerita dari sisi job seeker daripada sama HR. Lebih dari ke sisi apa namanya? Kak, aku kok link formnya udah nggak menerima ini lagi ya, linknya udah expired ya, udah gini gitu. Artinya HRD-nya udah nemuin kandidat buat diproses. Dia kan punya estimasi. Aku buka loker dalam waktu 2 minggu. Ya. Dari 2 minggu ini asumsiku ada 500 pelamar. Dari 500 pelamar nanti aku filter buat ke psikotes 100 orang. Tapi ternyata dalam waktu 1 minggu itu udah 1.000. Ya udah kan linknya ditutup aja. Kita proses yang 1.000 gitu. Termasuk ngirim lamaran via email. Kalau kamu ngirim lamaran via email nggak ada panggilan, itu ada beberapa kemungkinan. Nomor satu, udah diproses, kamu nggak lolos, tapi nggak dikasih kabar. Nomor dua, mungkin masih diproses di tengah jalan, tinggal tunggu aja. Atau yang ketiga, perusahaan atau HR tersebut sudah menemukan kandidat sebelum CV-mu dipegang. Karena tadi dibuka dari tanggal 1 sampai 20 misal. Dari tanggal 1 ternyata sampai dengan seminggu pertama ternyata pelamarnya udah banyak. Perusahaan juga butuh cepat. Nah, 500 pelamar pertama ini misalkan diproses dan ternyata memang HR udah pede, udah ada sekian orang nih yang bisa ke tahap selanjutnya. Lah yang pengirim email nomor 501 ke belakang ini ya akhirnya cuma jadi database aja, nggak kepegang gitu loh. Banyak case-case semacam itu gitu. Ya itu adalah beberapa contoh bayaran dari penundaan dan penyalah artian menurutku ya kayak gitu. Kenapa kok bisa gitu gitu. Aku juga ngomong begini karena aku juga ada pengalaman pribadi. 2 kerjaanku terakhir sebelumnya aku jadi Ya. manajer itu tengah malam aku kirimnya via email gitu. Sebelumnya Hmm. lagi empty, tengah malam juga via email juga kayak gitu. Lolos tuh gitu ibaratnya gitu. Jadi balik lagi. Berarti Nanti nggak kalau masalah ya Pak ya? nggak masalah, serius. Yang penting tuh jangan nunda aja. Jangan kayak maksudku gini loh. Kamu harus punya keyakinan. Kamu tapi ngelakuin ini harus yakin ya kayak gitu. Gitu. Bahwa Iya. tiap hari ada locker. Jadi ibaratnya pikiran, tenaga, waktu buat besok ya untuk besok gitu loh. Ya kan? Kayak gitu. Jangan ngelempar yang bisa kamu lakuin hari ini buat besok gitu. Termasuk nih ya mau ibaratnya mau di timer kayak atau enggak takutnya tadi udah nggak bisa nerima gitu. Atau nggak kepegang gitu. Kalau apalagi kalau yang percaya kalimatmu tadi itu yang pakai job portal atau pakai website yang pakai sistem ATS. ATS tuh nggak pakai window-window waktu gitu. Job portal juga enggak kan ibaratnya. Kamu iseng Iya, aja nggak. buka buka job street atau LinkedIn tengah malam. Emang Iya bisa. emang ada Nggak ada. ini push notification tiba-tiba mohon maaf Nggak ini ada. waktunya tidur gitu. Ini waktunya tidur ngapain Nggak. Anda ngelamar kerja nggak ada gitu. Ya kan tetap bisa Heeh. apply gitu. Hmm. Kalau job total emang seringnya malam sih Pak, tapi cuma bingung yang ini aja sih kalau lewat email itu kan kadang bilangnya kayak cuman pagi nerima apa maksudnya lebih baik pagi gitu kan. Makanya kadang kalau malam nih jadi kepikirnya ya udahlah besok aja karena jam kerja kan pagi kayak gitu. Jadi Nggak apa-apa. berarti nggak Toh masalah ya juga Pak ya kalau email misalnya email beda sama nelpon ya. Kamu nggak bakal ganggu orang tidur. Soalnya om iya nelpon sih. gitu ya. Gua angkat pak gitu-gitu udah tengah malam. Iya, Ya kan? Kalau ini kan enggak ya. Paham ya itu. iya. Kalau itu kan enggak. Jadi nggak masalah, oke? Gitu. Oh iya oke Pak. Di artikel ini nanti teman-teman di sharing aja ya. Ini aku ngomong gini tuh ya jangan dipercaya, kamu praktekin dulu aja gitu. Iya. Karena kalau pakai logikamu, aku ada contoh banyak. Aku punya teman-teman banyak yang kerja di pabrik-pabrik gitu. Yang kerjanya tuh shifting. Ada yang pagi, ada yang shift middle, ada yang shift siang gitu. Waktu beberapa yang aku tanya itu, aku nanya, kamu kalau mau pindah kerja gimana? Aku dapat kerja pengganti dulu sebelum keluar gitu kan. Dapat penggantinya dulu sebelum Iya. keluar. Terus kamu ngirimnya kapan? Dia ngomong, aku ngirimnya tuh 2. Kalau nggak selesai shift, jadi kalau dia shiftnya berangkatnya sore kan sampai tengah malam tuh gitu. Jadi aku habis Mm-mm. atau shift middle sampainya malam juga. Jadi aku ngirim lamarannya tuh kalau nggak selesai shift, which is malam, atau pas hari libur gitu, pas sama Oh hari family libur itu juga gitu. Ya boleh, siap kalau lewat bisa. email. Lah itu buktinya teman-teman pabrik tuh ratusan ribuan orang tuh yang pada apply jobs, maksudnya sebelum apa, yang nyari ke apa
nggak resign nyari dulu. Iya, nyari penggantinya dulu sebelum dia keluar. Itu kirimlah beberapa yang aku tanya. Kan aku kan pernah keliling ke beberapa kawasan industri karena punya teman-teman di sana. Aku tanya-tanya sama ya, nongkrong-nongkrong gitu. Gitu kadang apa namanya? Tanya-tanya gitu kan. Gitu. Ya selesai shift gitu. Kalau nggak ya pas libur gitu. Buktinya bisa pindah-pindah tuh. Ada teman waktu itu kerja di pabrik sini terus pindah kerjanya di pabrik seberangnya gitu-gitu. Ya aku nanya-nanya waktu itu bisa itu ngirimnya di situ. Artinya kan kalau ada orang yang sudah bisa membuktikan itu, artinya kalimat tadi nggak valid Iya gitu. benar. Karena udah banyak yang terbukti. Ya pengalamanku sendiri aku nanya-nanya gitu. Gitu. Nah maksudku itu tadi, coba dulu intensitasmu tinggiin. Gitu, oke? Next, ada lagi nggak pertanyaan yang sifatnya general? Ini sih Pak, sebenarnya kalau misalnya lawar lewat job street ini kan misal nih habis itu ada tulisan untuk sebentar Pak, additional information for the employer, itu tuh kan isi kayak penjelasan diri kita sendiri itu ya. Berapa Aku masih karakter? bingung ngisinya. 300 karakter ya, 300 karakter. Sebenarnya masih bingung untuk ngisinya itu sih Pak. 300 karakter itu bisa diisi about me yang ada di CV. Oh Tapi bisa juga. kombinasi antara about me di CV dan kualifikasi, sorry bukan kualifikasi, posisi yang kamu lamar Oh gitu. begitu. Misalkan kamu ngelamar jadi guru bahasa Inggris, backgroundmu Ya. pendidikan bahasa Inggris, pengalamanmu magang jadi tutor bahasa Inggris. Ada 300 karakter. Bikin aja kalimat di situ gitu. Oh, Gitu. Misalkan gini, saya menyukai dunia pengajaran, titik gitu. Berpengalaman menjadi pendidik bahasa Inggris selama sekian tahun dengan plus minus sekian siswa, titik. Memiliki skor TOEFL sekian, IELTS sekian gitu atau TOEIC sekian, titik gitu. Fasih berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin, titik. Gitu-gitu aja kalimatnya. Frase, lebih ke frase, nggak usah ke kalimat utuh. Karena 300 karakter itu kan sedikit sekali. Termasuk nggak spasi juga masuk karakternya kan ya. Gitu. 300 iya. karakter sama spasi kan itu gitu, sama simbol juga. Jadi kan sedikit gitu. Pakai frasa-frasa kunci aja. Pengalamanmu apa, punya skill apa yang dihubungkan dengan kualifikasi yang dibutuhin. Makanya kalau ada loker di job street, ada kualifikasi apa, di notice dulu kata-kata kuncinya. Kayak gitu. Oke. Oke. Terus, apa lagi? Apa lagi Pak? Kayaknya ada itu sih Pak Enggak, yang itu menurut dulu. saya ya. Oke. Kalau udah itu dulu, sekarang kita masuk ke sesi general kali ya. Oke. Tunggu sebentar ya.